Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita berjumpa kembali dengan saya, pelajaran PPKN. Anak sekalian, kelihatannya benar-benar semangat ya. Baik, saya senang sekali pada pagi ini anak-anak betul-betul sudah siap ya untuk pembelajaran pada awal, insya Allah sampai nanti akhir tetap semangat. Mudah-mudahan usaha kalian, semangat kalian, Allah akan Maha Tahu memberikan petunjuk pada kalian supaya benar-benar bisa mempelajari apa yang ilmu yang kalian terima dari Bapak Ibu Guru dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa-masa yang akan datang. Kenapa anak-anak sekalian? Karena menempuh pendidikan adalah kewajiban. Anak-anak wajib, Bapak Ibu Guru juga wajib, semuanya wajib. Oleh karena itu, mari kita laksanakan kewajiban sebagai seorang siswa untuk belajar. Pada awal pertemuan ini anak sekalian, tetap saya melanjutkan pada bab 2 yang sudah 2 kali pertemuan, sudah banyak kita bahas tentang masalah Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi. Nah, sekarang juga begitu anak sekalian. Pada pertemuan ini, pada akhir pelajaran nanti anak-anak harus sudah bisa menelaah makna, fungsi Undang-Undang Dasar 45 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama kita bahas Undang-Undang Dasar 45. Pertemuan yang kedua kita bahas tentang isi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sekarang Undang-Undang Dasar 45 dari sebagian pasal nanti akan dibahas pada pertemuan ini. Anak sekalian, di Undang-Undang Dasar 45, di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 ayat 3. Nanti kalian cermati di bukunya, di Undang-Undang Dasar 45. Di situ bunyinya Indonesia ialah negara hukum. Nah, yang saya bahas sekarang adalah materi sistem hukum nasional atau hukum yang berlaku di Indonesia. Anak sekalian, sudah dipaparkan lebih awal bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sistematikanya terdiri dari pembukaan 4 alinea, yang kedua batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 3 pasal aturan tambahan. Nah, yang saya ambil di sini di pelajaran ini sesuai dengan materi yang ada di buku kelanjutannya, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 dicuplik 2 pasal, yaitu pasal 1 ayat 3 tentang masalah hukum anak sekalian. Terus kamu cari lagi di mana masalah hukum. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Itu juga dibahas tentang masalah hukum. Ini hukum ya. Negara Indonesia ialah negara hukum. Kita sedikit lepas dari Undang-Undang Dasar 45, tapi hukumnya, isi dari pasal Undang-Undang Dasar 45. Anak sekalian,
apa sih pengertian dari hukum itu sendiri apa? Hukum adalah suatu kaidah atau peraturan yang berlaku di masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keadilan. Itu berarti kalau negara hukum, berarti negara yang memiliki peraturan untuk menciptakan kehidupan masyarakat negara yang aman, tertib, dan damai, serta berkeadilan. Itu kalau negara hukum pengertiannya. Kalau pengertian sistem hukum nasional, pakai nasional berarti ya sistem hukum yang berlaku di seluruh masyarakat Indonesia yang harus dilaksanakan. Ada lagi pengertian hukum positif. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan dipatuhi. Itu hukum positif. Anak sekalian, kita kupas sedikit tentang masalah hukum. Ada 3 unsur sistem hukum nasional. Apa unsur-unsur itu? Unsur yang pertama adalah materi hukum. Nanti kita kupas materi hukumnya. Unsur yang kedua adalah struktur lembaga hukum. Unsur yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, 3 unsur hukum nasional ini nanti yang kita bahas. Kita kupas materi hukum dari 3 unsur yang pertama, materi hukum sekalian. Hukum itu bermacam-macam anak sekalian, macamnya, jenisnya, menurut golongannya. Jadi kalau hukum dapat digolongkan yang pertama menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi 3. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, dan hukum jurisprudensi. Ada 3 macam. Kalau hukum itu dapat digolongkan menurut sumbernya. Hukum dapat digolongkan menurut isinya. Ada hukum publik, ada hukum privat. Hukum publik itu diantaranya ada hukum pidana, ada hukum tata negara, ada hukum pajak, ada hukum administrasi negara. Itu adalah termasuk hukum publik. Hukum publik itu apa? Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Kalau hukum privat, ini hukum sipil, hukum masyarakat, itu unsurnya ada 2. Ada hukum perdata, ada hukum perniagaan atau hukum dagang. Nah, kalau hukum privat artinya peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain. Jadi antar sesama manusia, tidak ada kaitannya dengan negara. Negara hanya memberikan peraturan yang lebih tinggi. Jadi anak-anak punya usaha dagang harus mematuhi hukum privat.
Itu hikmah hukum. Kalau golongan hukum dapat digolongkan menurut bentuknya ada dua. Hukum berbentuk tertulis dan hukum berbentuk tidak tertulis. Nanti bisa dibaca lagi di bukunya, uraiannya banyak sekali dan panjang, anak-anak bisa menyimpulkan apa yang ada di buku, bisa menarik kesimpulan yang ada di buku. Menurut sifatnya, hukum dapat digolongkan menjadi hukum memaksa dan hukum mengatur. Jadi sifatnya itu memaksa dan mengatur. Mau tidak mau, inilah peraturannya. Kalau tidak mau akan dipaksa, harus sesuai dengan. Kalau masih melanggar, dia harus diproses lewat hukum. Nah, itu namanya sifat hukum, memaksa dan mengatur. Pak, dibolak-balik boleh, mengatur dan memaksa boleh, sama saja. Hukum menurut fungsinya dapat digolongkan menjadi dua, hukum material dan hukum formal. Semuanya itu anak-anak sekalian, penjelasan secara rinci ada di buku. Tidak mungkin Bapak Guru memberikan rincian satu persatu, semuanya ada di buku. Makanya materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ini diperhatikan, terus dipelajari di itu masalah materi hukumnya banyak sekali. Kemudian sistem hukum nasional yang kedua, satu kan tadi materi sudah saya paparkan, yaitu materi hukum itu ini menurut isinya, menurut dan seterusnya ada nanti di buku dibaca. Sekarang menurut struktur kelembagaannya. Jadi unsur yang kedua saya jelaskan, hukum nasional struktur kelembagaannya adalah sebagai berikut. Siapa yang disebut lembaga kelembagaan hukum itu yang mengurusi tentang hukum? Yang pertama adalah lembaga peradilan. Siapa yang menangani hukum di peradilan? Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Itu yang berkaitan dengan masalah hukum, lembaga hukum yang ada di peradilan. Yang kedua, struktur kelembagaan hukumnya. Siapa aparatur penyelenggara hukum? Sekarang yang menyelenggarakan hukumnya siapa? Yang pertama kepolisian, yang kedua kehakiman, yang ketiga kejaksaan. Itu adalah aparatur penyelenggara negara. Saya ulang, lembaga hukum, kelembagaan hukum, dan penyelenggara hukum. Ini beda, jangan sampai nanti terbalik gitu ya. Nah, itu struktur kelembagaan hukumnya. Unsur yang ketiga dari sistem hukum nasional tadi adalah budaya hukum. Apa budaya hukum? Budaya hukum adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia dan masyarakat, termasuk anak-anak, dan saya ini harus mematuhi hukum. Nah, karena anak-anak mematuhi peraturan atau hukum, saya mematuhi, ini berarti kita sudah melaksanakan budaya hukum. Nah, budaya hukum ini anak sekalian dapat tercipta karena apa? Dari kesadaran masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa sadar? Mau memahami akan hukum, mau mengerti akan hukum, mau menghayati hukum. Hukum itu penting dan seterusnya. Itu budaya hukum.
Nah, kesadaran hukum seperti itu juga dapat dilakukan secara pribadi, secara individu. Jadi anak-anak saya sendiri-sendiri itu namanya individu, secara pribadi. Apa yang saya lakukan? Ya kita harus mematuhi hukum, peraturan. Kita harus ikut melaksanakan sesuai dengan peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah budaya hukum. Nah, anak sekalian, tidak terlalu banyak nanti supaya anak-anak tidak bingung pada pertemuan ini. Yang dapat saya simpulkan materinya, yang pertama adalah sistematika Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 tentang masalah hukum. Kemudian pengertian hukum, kemudian pembagian menurut golongan hukum, menurut sumbernya, menurut isinya, menurut sifatnya, menurut bentuknya, fungsinya, nanti dipelajari. Kemudian tentang kelembagaan hukum, siapa saja yang termasuk lembaga, siapa penyelenggara hukum. Kemudian terakhir adalah tentang budaya hukum, bagaimana masyarakat ini sadar tentang hukum, bagaimana kita melaksanakan hukum, bagaimana kita menghayati hukum, bagaimana kita tunduk pada hukum. Itu namanya budaya hukum. Anak sekalian, sebelum saya tutup, diperhatikan ada tugas dari Pak Guru. Setiap kali akhir pembelajaran pasti ada tugas dan yang harus dikerjakan. Tugas yang pertama bisa kamu tulis di buku tulisnya. Sebutkan pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang hukum. Yang kedua, sebutkan unsur-unsur lembaga hukum. A. Peradilan. B. Aparatur hukum. Yang ketiga, berikan 2 contoh keikutsertaan warga negara Indonesia terhadap hukum. Demikian anak sekalian, saya mohon perhatiannya betul. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kurang jelas, anak-anak bisa menghubungi saya lewat media sosial, bisa WA, bisa lewat yang lain. Sekian pertemuan ini, mudah-mudahan anak tetap diberikan sehat walafiat oleh Allah SWT sehingga bisa melaksanakan pembelajaran setiap hari dengan baik, lancar dan sukses. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.